Jadi ini semua ruang, semua aktivitas untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi Indonesia itu harus kita atur, gitu Pak. Nah itu yang kita atur nanti kayak avatar tuh, ruang udara, ya kan? Ruang udara harus kita atur juga, ruang bawah tanah, gitu kan? Terus ruang permukaan tanah sama ruang perairan. Jadi semuanya harus kita atur nih. Namanya One Spatial Planning Policy gitu kan. Karena kita akan mengontrol semua ruang yang ada. Apakah pemanfaatannya itu sesuai nggak dengan arahan-arahan dan tata ruangnya gitu. Iya. Jadi jangan sampai amburadul nih pemanfaatan ruang yang ada di kota tersebut gitu ya. Halo guys, balik lagi di podcast Tanya Mas Jordi. Kali ini gua mau bahas tata ruang dan yang lagi heboh nih, KKPR. Di sebelah gua udah ada Dirjen Tata Ruangnya sendiri dari Kementerian ATR BPN, Bapak Suyus Windayana. Welcome Pak Suyus. Terima kasih Pak Jordi, Mas Jordi. Mas Jordi, terima kasih udah mengundang ini kita sosialisasi ya di sini ya. Siap. Ngobrol-ngobrol ya. Siap. Pak, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Nih, waktu pertama kali bikin podcast pertanahan nih ya. Ini saya nih udah langsung mikir, wah ini saya harus ngundang Pak Suyus nih. Karena dulu gini Pak. Jadi waktu kita pertama kali meeting tuh, ya kan. Waktu itu, saya masih muda banget dah. Masih hijau lah ya. Terus saya sampai lupa nama bos saya, nama saya sendiri lupa. Untung nggak ditanyain gitu kan. Terus saya bilang, wah ini gue harus remet nih sama Pak Suyus nih. Harus bisa nggak lupa nama. Untuk sekarang ada tuh namanya tuh, Mas Jordi. Sekarang nggak bakal lupa Pak ya. Oke, nih hari ini kita ngobrol santai-santai aja. Saya mau belajar juga bareng Pak. Karena saya tahu bakal banyak yang saya pelajarin nih. Oke, kita mulai simple dulu tapi nih Pak. Saya mau tahu the nature of your work, ya kan? Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Dwi Heriawan. Beliau itu kan Dirjen Pengendalian Tanah dan Penertiban Ruang. Ya. Tapi dia juga pernah Dirjen Tata Ruang tuh. Iya, tapi ini sekarang kita nanya yang masih aktif nih, ya kan biar lebih jos gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, Dirjen Tata Ruang tuh tugasnya ngapain, Pak? Iya. Jadi di tata ruang ini Pak, kita akan mengatur trilogi atau 3 jenis atau 3 hal yang akan diatur dalam menentukan ruang yang ada di Indonesia. Oke. Jadi yang pertama adalah bagaimana merencanakan ruang. Yang kedua bagaimana memanfaatkan ruang. Yang ketiga bagaimana mengendalikan ruang itu. Ya, jadi tiga hal ini, trilogi ini harus kita siapkan, harus kita buat supaya ruang itu lebih berkeadilan. Ruang itu bukan hanya untuk manusia, ruang itu untuk aktivitas semua makhluk hidup yang ada di Indonesia. Nah ini yang harus kita siapkan. Jadi kita juga di samping mengatur ruang untuk manusia di beberapa tempat juga ekosistem seperti bina gajah. Itu kita atur juga gitu loh. Kemudian tumbuhan-tumbuhan mana yang harus kita jaga gitu ya. Kemudian juga ikan-ikan yang ada di sungai itu juga harus kita jaga tuh. Jadi ini semua ruang, semua aktivitas untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi Indonesia itu harus kita atur gitu Pak. Nah itu yang kita atur nanti kayak avatar tuh, ruang udara. Ya kan, ruang udara harus kita atur juga, ruang bawah tanah gitu kan, terus ruang permukaan tanah sama ruang perairan. Jadi semuanya harus kita atur nih, namanya One Spatial Planning Policy gitu kan. The Legend of ATR BPN. Bisa kita atur gitu loh. Nah ini yang nanti kita akan banyak hal yang sedang kita siapkan, sedang kita rubah gitu ya. Bagaimana tata ruang ke depan tuh mungkin lebih dinamis lah. Ya, tidak perlu merubah misalnya harus 5 tahun sekali atau 20 tahun, dalam 5 tahun dirubah, itu juga akan kita rubah. Tapi yang nanti yang ada Pak di tata ruang ini, kewajiban kita yang menjadi kewajiban membuat tata ruang itu adalah tata ruang
nasional, ya. Jadi nasional, tapi itu semacam arahan aja. Itu kaitannya dengan RPJPM, rencana jangka panjang nasional, gitu ya. Oke. Nanti itu ada 2 tuh, di mana yang akan arahan-arahan apa 20 tahun ke depan ini, spasialnya di mana. Nah, ini ruangnya di mana nih? Wah, itu ya, ruangnya di mana, kemudian strukturnya di mana gitu ya. Nah, itu akan digabungkan gitu, Pak. Maka ini sedang kita siapkan, mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah keluar peraturan pemerintah mengenai RT RW nasional gitu kan. Apalagi sekarang Pak Jordi ya, Pak Presiden itu minta supaya tata ruang itu dipermudah informasinya, baik perizinannya gitu ya. Oke. Bagaimana cara mempermudahnya itu? Pak Presiden sudah menyiapkan paket stimulus ekonomi namanya. Jadi RDTR, rencana detail tata ruang. Oke. Itu yang harus kita integrasikan dengan online single submission gitu ya. OSS ya. Itu bisa diakses dalam waktu 1 hari. Itu mungkin beberapa menit ke depan gitu ya. Nah, ini data saya cukup menarik nih, data saya itu ya. Meskipun baru 469 RDTR yang baru masuk ke dalam sistem OSS, tapi tingkat orang meminta izin itu tinggi sekali ya, hampir 500 ribuan lah, 400 ribu sampai 500 ribu gitu ya. Dan ini baru berapa tahun gitu ya kita keluarkan. Jadi kita dengan BKPM itu mendorong itu, dan Pak Presiden mintanya bagaimana kalau ada 2000 RDTR dimasukkan ke dalam sistem gitu ya. Jadi ini sebenarnya mendorong bagaimana UMKM, ini yang saya inginkan tuh, UMKM lebih banyak akses untuk mendapatkan informasi itu. Kan kalau biasanya kalau orang-orang perusahaan-perusahaan yang udah tinggi itu kan dia banyak akses ya, akses ke sana, networking lah ya. Networkingnya bagus. Tapi kalau UMKM tuh orang kan baru mau berusaha gitu kan. Kadang-kadang seolah-olah jadi ribet nih mengurus izin gitu kan. Tapi dengan OSS itu online gitu ya. Kemudian mereka memasukkan data-data perizinan apa yang diinginkan. Tentunya mereka ngecek dulu ya. Misalnya dia mau bikin toko gitu kan, atau usaha apa yang UMKM, batu bata atau apa, dia cek dulu lokasinya. Oh ternyata bisa nih di ruang ini gitu. Langsung dia mohon persyaratannya apa saja di dalam OSS itu, 1 hari maksimal udah keluar tuh. 1 hari keluar. Tapi izinnya. Nah itu tapi harus dalam bentuk RDTR, detail tata ruang, yang skalanya lebih besar dan informasinya lebih detail gitu. Nanti ada mana yang diperbolehkan, KBLI apa aja yang boleh, mana yang boleh tapi bersyarat, mana yang boleh tapi bersyarat terbatas gitu-gitu. Jadi udah cukup detail itu. Nah itu yang saya pikir nanti kita akan dorong. Pak Presiden minta tahun 2028 harus bisa 2000 nih. Ini yang sedang kita kejar, bagaimana mendetilkan tata ruang ini supaya masyarakat bisa mendapatkan akses informasi dan akses perizinan itu menjadi lebih mudah gitu, seperti itu. I see. Ini dari yang saya dengar nih ya, kalau boleh jujur ya, it sounds too good to be true. Tapi harapan saya kan semoga it's good and it's true. Gitu ya. Nah, kita balik lagi nih Pak ke tata ruang ya kan. Yang saya tahu nih di tata ruang itu ada zonasi-zonasinya nih. Jadi ada zona yang hijau, zona kuning, ungu. Kan warnanya macam-macam tuh. Itu kan kalau masyarakat bisa tahu zona ini ditujukan untuk pemukiman, yang ini sepadan sungai, jadi nggak boleh dibangun apa-apa, gitu kan? Pertanyaannya, bisa nggak masyarakat ngecek? Bisa. Dengan cara? Di Jistaru, di online di www.jistaru.go.id, atr.go.id gitu ya. Di Jistaru lah, pokoknya Jistaru langsung keluar nanti. Dan itu semua lengkap tuh, ada semua tuh di situ. Ada mulai dari nasional sampai ke RDTR. Ada, kalau mau ngecek informasi. Nah, ini sedang kita perbaiki sistemnya, dan kita juga dapat support juga dari Bank Dunia untuk melakukan standarisasi terhadap data-data yang lama. Ini kan ada juga RT RW yang masih tahunnya 2011, 2010. Itu kan standarnya pasti berbeda tuh ya. Baik standar warna-warna tadi ya, maupun standar datanya gitu. Mungkin ada yang masih manual, mungkin gitu ya, mungkin. Nah, ini yang sedang kita standarkan
supaya tampilan informasinya itu lebih cepat lagi. Seperti kalau misalnya di ATR itu ada bumi.atr BPN, itu kan cukup cepat diakses. Nah, nanti tata ruang juga akan secepat itu bisa diakses masyarakat. Oke. Ya. Sedang kita standarkan semuanya. That's awesome. Tapi saya mau pertanyaan ini nih next nih, bener-bener yang lagi hot topic nih. Ya. Pak Prabowo bilang Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Jadi RT/RW-nya yang udah ditetapkan nggak boleh diganti, gitu kan? Nah ini sebenarnya nih solusi atau masalah sih sebenarnya bukan buat masyarakat yang butuh makanan ya, tapi buat taruhlah yang pengusaha-pengusaha, developer kayak gitu. Gimana tanggapannya, Pak? Jadi memang ini ada di RPJMN, Rencana Pemerintah Jangka Menengah gitu ya. Itu Perpres 12 2025, di mana disebutkan di situ bahwa lahan baku sawah, itu sawah yang ada di Indonesia, itu harus ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ya, jadi itu di reserve lokasi itu sebagai area LP2B yang dilindungi, supaya ini menjaga ketahanan pangan. Oke. Karena kan ketahanan pangan itu bagian dari negara harus menjaga masyarakatnya gitu kan, supaya tidak kekurangan makan gitu kan. Kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Betul. Gitu kan itu. Nah, secara data di kita ini kan memang targetnya Pak Prabowo itu 2 tahun 2025, 2026, 2007 sampai 2009. Sampai 2009 itu baru 87%. Ya, jadi 7,3 juta hektar lahan sawah yang ada sekarang itu harus kita tahan 87%-nya tetap menjadi sawah gitu kan. Dan ini kebanyakan di Jawa. Memang kendalanya itu banyaknya di Jawa gitu ya. Dan sementara di Jawa itu aktivitas manusia sangat beragam sekali gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah, ini banyaklah orang jadi ada beberapa asosiasi yang mulai komplain terhadap ini gitu ya. Mulai panas gitu Mulai panas. Memang di dalam tata ruang ya, ini juga kita lihat data kemarin itu, kalau kita kumpul berapa sih tanah yang di-reserve atau dialokasikan untuk pertanian dari total seluruh RT/RW kabupaten yang ada di Indonesia, itu ternyata nilainya baru 57%, belum mencapai itu gitu ya. Nah, itu yang sedang kita cek ulang ya. Setelah kita cek ulang, ternyata masih banyak kabupaten kota yang peraturan daerahnya itu masih yang lama. Jadi ada 300-an kabupaten kota, 300 lebih lah ya. Itu yang harus dilakukan revisi ulang. Ya, revisi ulang. Jadi bagaimana lahan hijau ini tetap kita jaga, tapi penyediaan ruang untuk yang lain ya, baik untuk rumah ataupun buat industri juga terjaga juga, ada juga gitu. I see. Balance ya. Saya melihat beberapa contoh misalnya di Singapura ya, di Singapura itu pertumbuhan penduduknya tinggi juga ya. Tapi jalur hijaunya makin luas juga gitu Pak Mas Jordi gitu kan. Kok bisa gitu? Nah, karena memang diatur manusianya atau makhluk hidupnya tinggalnya kemana, ke atas gitu loh. Jadi jangan landed terus gitu. Nah, memang ini harus juga diimbangi dengan subsidi membangun hunian ke atas gitu Mas Jordi gitu loh. Tapi kita sedang memikirkan dan sedang menyusun revisi PP 21 tersebut ya, supaya tata ruang itu lebih fleksibel gitu ya perubahannya. Gitu kan? Lebih fleksibel. Jadi gimana misalnya nanti kita akan buat namanya perubahan secara parsial. Maksudnya? Parsial itu misalnya satu kabupaten kota gitu ya, satu kabupaten kota. Saya pengen ada perubahan di daerah sisi barat misalnya gitu. Di sisi barat ini yang tadinya misalnya untuk industri gitu kan, ternyata industrinya itu nggak cocok di sini gitu kan. Itu bisa kita rubah nanti gitu Pak. Bisa kita rubah, ada kebijakan daerah, ada kebijakan nasional gitu kan. I see. Kan ada juga tuh beberapa daerah yang kita alokasikan buat industrinya. Misalnya di mana ada satu daerah Jawa Tengah,
ternyata itu korosi di sana karena air laut masuk gitu kan. Tapi tentunya ini harus ada persetujuan. Ya. Kita punya namanya forum penata ruang di daerah. Isinya itu masyarakat, ahli perencana, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, legislatif, itu udah dikumpul semua, sepakat nggak kita rubah. Nah seperti itu. Jadi masuk ke forum itu nanti diusulkan. Nanti kita akan monitor di pusat gitu. Jadi bahasa gaulnya lihat sikon dulu. Lihat sikon, kita lihat nih gitu kan. Jangan jadi terkungkung gitu ya. Jangan jadi terperangkap sendiri jadi ke penjara. Iya, Tadi Bapak sempat mention proyek strategis nasional. Nih karena yang bisa ngubah RT RW nih. Iya. Nah, pertanyaannya tapi kalau ada warga atau masyarakat ya yang terdampak kena imbasnya gitu ya. Itu solusinya buat mereka gimana? Adakah pengaduan, platform buat pengaduan kah? Atau mereka bisa settle kah? Atau gimana? Kan kalau ada program strategis nasional pasti ada namanya mengumpulkan masyarakat, mensosialisasikan itu ya. Jadi masyarakat dikumpulkan, masyarakat dikumpulkan, diberitahu ini akan ada program strategis daerah sini. Kalau terdampak berarti pemerintah harus melakukan ganti rugi, ganti untung gitu loh. Ganti untung gitu kan. Ya, jadi dan itu nanti konsultasi publik ya. Kita akan konsultasi publik sekali atau 2 kali dengan masyarakat itu. Nanti masyarakat setuju atau tidak, kalau setuju kita ganti rugi. Tapi biasanya kalau udah program strategis nasional itu biasanya udah diperhitungkan oleh pemerintah gitu kan. Ini lokasinya lewat jalur itu misalnya, nanti masyarakat akan kita ganti rugi, ganti untung lah sekarang karena kan banyak sekali variabel-variabelnya itu kan. Nah apabila ada yang keberatan ya boleh boleh menggugat. Ya. Untuk program-program strategis nasional itu atau boleh mengadu ke kita. Kita punya hotline WA atau email itu ada. Nanti kita sampaikan lah nomor WA-nya itu gitu ya. Oh, ini nomor WA yang ada di Sentuh Tanahku ya, Pak? Sama semua itu. Nanti gitu. Itu terintegrasi. Terintegrasi nanti kita dibagi gitu lah kemana pengaduan itu. Untuk dirjen yang mana, bagian apa nanti dibagikan gitu. I see. Tugas ya. Di Sentuh Tanahku bisa ngadu guys. Langsung aja download udah tunggu apa lagi. Iya benar. Jadi sebenarnya memang untuk program strategis nasional itu ada beberapa kemudahan sekarang itu. Apabila tata ruangnya pun belum sesuai, ya itu kita akan berikan rekomendasi namanya. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang ya. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu berikan rekomendasi. Nanti apabila belum sesuai ya, nanti pemerintah daerah harus menyesuaikan pada saat revisinya gitu kan. Seperti itu. Jadi memang ini karena program strategis, objek vital nasional gitu kan, hal-hal khusus yang pertimbangannya juga cukup banyak gitu kan. Dan itu juga PSN juga bisa dicabut. Kalau misalnya nggak berhasil dicabut bisa gitu loh. Ada beberapa PSN yang dicabut dari program itu. Gitu, apabila nggak sesuai gitu. Kalau kemarin nih ada berita banjir Bali nih, ya kan. Terus saya mikir mungkin nggak sih kayak banjir atau mungkin kayak daerah yang macet gitu. Ini karena tata ruangnya belum diawasin, nggak terlalu diawasin lah istilahnya gitu. Mungkin nggak ini dampaknya? Saya yang Bali ini memang menjadi perhatian kita ya, karena itu juga tata ruangnya baru dan kita juga sudah minta ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengeluarkan namanya KLHS gitu ya. KLHS. Apa itu? Jadi KLHS itu adalah satu dokumen yang bisa menginformasikan bahwa tata ruang itu punya daya dukung dan daya tampung baik itu terhadap lingkungan, baik itu cuaca ataupun aktivitas masyarakat yang ada di dalam zona-zona ruang yang kita buat gitu kan seperti itu. Tapi ini memang mungkin ada beberapa hal yang perlu
Tadi saya sebutkan bagaimana triloginya itu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ya. Nah mungkin kita juga harus lebih agak detail nih pengendaliannya gitu kan. Tim di Pemda juga harus cukup sering ke lapangan gitu kan. Ada nggak pelanggaran yang ada di dalam di masyarakat saat ini gitu kan, terhadap tata ruang yang ada. Kalau kita lihat kemarin ada rumah-rumah yang betul-betul sudah ada di pinggir sempadan gitu ya. Nah itu juga mungkin, nah itu harus dicek gitu loh ya. Bagaimana pemilikan yang ada di sempadan sungai itu. Memang ada beberapa aturannya gitu ya. Nah itu apakah itu cukup? Kan memang juga tidak harus misalnya 50 meter sempadan itu harus kosong. Tapi ada aturan-aturan dari PU berapa meter tergantung dari bagaimana sungai itu dianggap aman ya. Dianggap bisa 3 meter kalau tanggul kalau apa gitu kan. Itu macam-macam gitu ya. Nah, itu yang harus diatur oleh pemerintah daerah, dikontrol bagaimana juga yang ada di hulu gitu ya. Di hulu kalau di tata ruang saya di daerah-daerah yang masuk kawasan hutan memang itu di luar kawasan tata ruang karena itu ruangnya berbeda tuh, ruang kehutanan gitu kan. Seperti itu. Nah, itu memang kita juga ada diskusi, ada beberapa hal yang kita diskusikan, habit manusia membuang, mereka juga sampah kayaknya banyak sekali tuh yang di Bali itu ya. Nah, itu ya sedang kita sesuaikan, makanya ini pemerintah sekarang membuat aturan waste to energy itu, ya kan? Jadi sampah yang jadi energi gitu. Ini ada 20 atau berapa yang dilelang oleh Danantara gitu kan. Salah satunya ada di Bogor, ada di mana. Itu saya pikir luar biasa itu nanti gitu ya. Setuju. Itu yang itu bisnis masa depan tuh. That's the future indeed. Bagaimana sampah menjadi energi gitu kan, yang harusnya dibuang menjadi energi buat kita. Nah, itu sedang dibuat oleh Danantara dan saya pikir itu juga bagian dari menjaga lingkungan ini. Jadi tata ruangnya akan lebih baik gitu kan. Nah, juga terkait dengan kemacetan ya itu yang harus juga saya udah bilang ke teman-teman di perencanaan bagaimana kita mengontrol struktur ruang gitu ya, struktur ruang. Apakah ruangnya udah cukup nggak? Kan tadi juga saya diskusi di Bandung Selatan gitu kan. Bandung Selatan itu kan daerah wisata gitu. 7 juta orang datang ke Bandung Selatan. Padahal penduduknya aja cuma 4 juta nih, satu Bandung ya. Satu Kabupaten Bandung 4 juta. Itu Bandung Selatan aja, belum Bandung Utara gitu kan. Tapi itu kan padat dan macet gitu kan gitu. Nah, itu juga kita usulkan apakah reaktivasi kembali jalur kereta, apakah harus bikin jalan, itu tetap harus dibuat gitu loh. Harus dibuat. Nah, ini yang kita minta bagaimana daya dukungnya itu cukup gitu loh ya. Daya tampungnya udah oke, tapi didukung nggak sih pertumbuhan itu gitu loh. Nah, itu yang mesti kita hitung ulang ya. Jangan melihat existing aja gitu ya. Jadi kita harus buat juga bagaimana networking baru ya, supaya tadi sampaikan Mas Jordi kemacetannya berkurang karena pertumbuhan jalan dan pertumbuhan kendaraan kan nggak seimbang. Habit Indonesia kan belum mau menggunakan transportasi umum, mungkin karena belum bagus atau malas gitu. saya bersalah, saya salah satu orang ya Pak. Ya Pak, setuju. Tapi saya setuju juga kayak misalnya di DKI ini semua PNS-nya tiap Rabu harus naik angkutan umum, itu kan bagus juga buat saya gitu kan. Setuju. Itu mengurangi ini. Dan dampaknya saya lihat tiap Rabu agak lenggang gitu di Jakarta gitu kan gitu. Tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau dipakai untuk seluruh kementerian bagus juga tuh. Wah, Mas Jordi. Ngasih ide buat pemerintahan. Yes. Gitu ya. Pak, ini kan tadi kita sempat ngobrolin dampaknya kan. Tapi kan sebabnya nih ya kan ada salah satunya tuh ya Pemda yang nakal ya, udah dikasih RT RW-nya kayak gini, nggak boleh dibangun di sini sepadan sungai gitu kan, RDT udah jelas gitu, tetap aja dikasih izin, ya kan. Nah, ini saya mau nanya, ATR ini nindaknya gimana Pak? Jadi memang pengendalian itu
ada lebih banyak di pemerintah daerah ya. Kita punya namanya satu Dirjen Pengendalian Tanah dan Ruang gitu kan. Jadi kalau tanah itu untuk tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan, tanah-tanah yang telantar itu ada sendiri. Yang ruang juga ada gitu ya. Ruang ada direktur yang khusus memonitor apakah ruang itu dimanfaatkan atau dilanggar. Ada gitu kan. Saya sih berharapnya bagaimana tata ruang ini ke depannya seperti yang gambar Mas Jody di belakang itu tuh. Saya rasanya kalau di Eropa tuh nyaman banget gitu Mas Jody gitu ya. Ya kan kalau kita ke Eropa atau jangan ke Singapura lah bahasa gitu. Singapura tuh seperti Jakarta tapi rasanya lebih luas. Karena ruangnya lebih terbuka gitu kan. Padahal kecil Padahal kan? sama kayak Jakarta gitu ya. Tapi rasanya lebih luas gitu kan. Nah itu kenapa? Karena pengendaliannya tuh ketat sekali gitu kan. Pengendaliannya ketat sekali. I see. Saya juga ke depan pengennya apa ya? Bagaimana ruang ini betul-betul dimanfaatkan oleh kita gitu dengan lebih baik lagi gitu ya. Setuju. Sehingga rasanya kita menjadi lebih nyaman, lebih nyaman gitu. Banyak ruang terbuka. Nah ini ruang terbuka itu Pak Mas Jordi ya, Mas Jordi. Kalau kita lihat di Central Park di New York atau yang di Australia di Melbourne yang gede? Melbourne Central. Enggak. Oh, Burke Street. Enggak, ini taman. Oh, taman ini apa? Aduh lupa namanya. Ya punya di Melbourne. Iya itulah ya. Tapi itu tuh daerah-daerah yang harganya cukup mahal. Jadi sekitar taman-taman itu harganya mahal gitu loh. Oh. Nah itu juga yang kita nanti harus ada tuh pemerintah menyiapkan taman-taman sehingga memang jadi ruang untuk ngumpul ya. Tapi itu juga diatur ruangnya, nggak boleh nanti ketinggian berapa, nggak boleh menghalangi bangunan di depannya, nggak boleh menghalangi belakang. Itu seru tuh kalau udah 3 dimensi. Setuju banget. Jadi kalau tata ruang udah kita buat 3 dimensi ya, kayak seperti di Melbourne, Mas Jody ya. Digital twin, namanya digital twin. Nah, itu bakal seru. Jakarta bakal seru nih kalau dibikin digital. Nanti saya ngobrol dengan Jakarta, kemudian dengan teman-teman di tempatnya SPP di bagian pengukuran. Kita sedang memikirkan bagaimana digital twin di Jakarta gitu ya. Jadi kita akan lihat harga tanah bisa berbeda-beda tuh. Tergantung berapa koefisien tinggi bangunannya gitu kan. Sebelah bisa beda Mas Jordi gitu loh. Jadi semakin tinggi dibangun harganya lebih mahal. Iya. Gitu loh. Nah ini seru kalau digital twin. Jadi kita bisa lihat mana yang harus melanggar, mana yang tidak, atau yang seperti Pak Ahok itu misalnya bikin jalan di Semanggi itu juga hasil dari orang minta kompensasi untuk kelebihan tinggi gitu kan. I see. Terus juga misalnya di Tokyo ya, stasiun Tokyo yang lama itu juga hasil dari kompensasi lingkungan sekitarnya tuh gitu loh. Seru nanti Pak Mas Jordi kalau kita masuk ke digital. Ini lagi ngebayangin Jakarta kayak Singapura. Wah keren gitu, banget sih. Gitu loh Pak Mas Jordi. Yeah. Saya juga seru kayak Cekungan Bandung. Saya juga pengen tuh. Keren banget sih Cekungan Bandung. Iya. Terus merencanakan Jabodetabek Puncur itu tidak di 2 dimensi gitu ya. Harus merencanakan 3 dimensi biar kita tahu di mana itu ternyata yang kita buat perumahan ternyata cekungan. Ya pantas banjir terus gitu loh. Kayak gitu. Nanti kita atur semua. Nah, nanti kita sedang pikirkan ya. Apalagi pemerintah sedang memetakan skala besar 1:5.000 untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan 2008 sudah selesai semua. Nanti akan kita lihat merencanakan kotanya itu harusnya lebih detail lagi. Harus lebih detail lagi. Ya, harusnya mudah-mudahan kalau petanya bagus, kita tahu ketinggiannya masing-masing, kita akan lihat di mana sih cekungan-cekungan yang akan menyebabkan banjir itu nanti bisa kita atur ke depannya gitu ya. Pak Suyus, kan sekarang nih lagi ada yang namanya KKPR. Nih masyarakat masih banyak yang belum paham nih. Apa sih itu KKPR? Tujuannya apa? Boleh nggak dijelasin? Jadi kita masuk ke trilogi kedua. Ya, yang tadi kita bicara mengenai perencanaan, sekarang pemanfaatan. Jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR itu adalah tujuannya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat kegiatan-kegiatan apa saja sih yang boleh di dalam ruang-ruang yang ada itu.
tadi Mas Jordi bertanya mengenai zonasi gitu kan, zonasi. Itu adalah arahan-arahan yang sangat spesifik di lokasi misalnya kuning di rumah gitu kan. Itu tuh apa saja sih yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan. Nah, jadi nanti ada kalau pemukiman ya udah pasti rumah boleh gitu kan. Tapi ada juga yang kita sebut terbatas, boleh tapi terbatas. Misalnya apa? Misalnya karena di sana tuh dibutuhkan di lingkungan perumahan itu atau pemukiman itu butuh ada toko-toko gitu kan. Boleh juga kita dirikan toko di kawasan perumahan itu. Supermarket lah boleh di situ gitu kan. Tapi kan terbatas dong. Jangan semua jadi supermarket. Siapa yang mau beli kalau supermarket semua? Nah gitu. Atau ada juga yang bersyarat gitu ya. Ternyata di dalam kawasan perumahan itu boleh juga saya bikin pabrik untuk perumahan yang tidak mengganggu lingkungan masyarakat. Misalnya apa ya? Mungkin misalnya ya diperbolehkan dalam tata ruang itu untuk konveksi gitu kan, seperti itu. Nah itu jadi itu arahan-arahan ya SK KKPR itu adalah bagaimana ruang itu boleh dimanfaatkan berdasarkan apa yang disepakati ya oleh lingkungan di kabupaten kota. Apa saja yang boleh digunakan. Ya, seperti itu. Buat pengajuannya sendiri rumit nggak Pak? Nah ini ada 3 Pak ya. Ada Mas Jordi ada 3 nih mengenai KKPR tuh. Yang pertama tadi yang saya sebutkan dengan RDTR itu ya, yang bisa 1 hari keluar gitu kan. Itu namanya konfirmasi KKPR. Jadi apabila tata ruangnya itu sudah detail, gitu kan, sudah menyebutkan usaha apa atau KBLI apa yang boleh digunakan di dalam ruang itu bisa masuk ke dalam sistem OSS dan itu bisa 1 hari. Jadi misalnya kalau Pak Jordi punya usaha A, itu KBLI-nya nomor berapa gitu ya, misal KBLI-nya untuk rumah sakit misalnya, di ruang ini boleh nggak gitu kan gitu loh. Nah itu masukin KBLI ke dalam sistem OSS ya kan, nanti akan langsung keluar tuh bisa boleh, terbatas, bersyarat atau tidak boleh gitu loh. Nanti akan keluar jawaban seperti itu gitu kan. I see. Nah, itu jadi RDTR itu ada 3. Jadi berusaha, non berusaha, dan yang program strategis nasional. Tadi yang program strategis nasional itu. Jadi kalau berusaha itu nanti ada 2 jenis berusaha itu. Yang tadi sudah ada RDTR masuk ke dalam sistem OSS, itu bisa keluar 1 hari. Ada yang belum ada OSS, itu sifatnya penilaian nanti ke kita. Nah yang non berusaha itu seperti yayasan mau bikin sekolahan, orang mau buat rumah tinggal gitu ya. Kemudian apalagi yang non berusaha ya, pesantren gitu tuh masuk ke dalam non berusaha. Nah ini sedang kita siapkan sistemnya supaya itu juga bisa seperti dipermudah seperti yang sudah OSS gitu. Nah yang rekomendasi KKPR rekomendasi itu tadi yang program strategis. Apabila tata ruang yang diminta oleh program strategis ini ternyata belum sesuai, kita keluarkan rekomendasi ini. Tapi apabila sesuai, kita keluarkan namanya PKKPR ya, penilaian KKPR gitu ya. Karena meskipun program strategis tapi sesuai tata ruangnya, kita keluarkan izinnya dengan penilaian gitu kan, seperti itu. Jadi berarti waktunya dari mulai pengajuan sampai ke penerbitan itu variatif ya? Variatif. Tapi pertanyaannya nih, persyaratannya banyak nggak buat pengajuannya? Jadi kalau yang waktunya, kalau yang udah konfirmasi udah RDTR itu 1 hari. Kemudian yang penilaian itu menurut PP yang baru harusnya sekitar 20 sampai 30 hari gitu ya. Cuma ini SOP kita belumnya saya hitung ternyata izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu belum mencapai waktu yang diinginkan dalam PP. Makanya kita lagi diskusi nih, kita sebut penilaian rasa
RDTR, rasa konfirmasi gitu. Apabila tidak perlu penting-penting banget penilaiannya, kalau misalnya orang bermohon rumah di kawasan perumahan atau toko di pedagang dan jasa, ya udah keluarin aja izinnya, nggak usah lama-lama gitu kan, seperti itu. Saya juga kadang-kadang kenapa ya? Mungkin ada yang salah di tempat pemerintah atau masyarakat belum terbiasa dengan online ini. Jadi kadang-kadang dikirim email lama jawabnya. Masyarakat juga komplain. Itu kelamaan tuh verifikasinya gitu kan, seperti itu. Padahal udah dapet tuh nangkring di spam. Nah, kadang-kadang ini yang perlu kita sosialisasikan lagi ya. Jadi kita punya pengaduan, punya loket, akhirnya untuk yang pusat dan di daerah masing-masing punya loket gitu ya. Masing-masing di pemerintah daerah dan ini masyarakat datang untuk menanyakan. Sebetulnya bisa lewat email gitu loh, bertanyanya itu. Cuma mungkin masyarakat belum, kadang-kadang ya, atau mungkin kitanya lama, atau masyarakatnya juga kadang-kadang lupa gitu kan, gitu. Seperti itu. Kerap terjadi emang Pak ya di kota-kota besar. Nah, pertanyaan lagi nih, berapa lama sih ini setelah dapat nih KKPR ya? Masa berlakunya tuh sampai kapan? Nah, ada 2 ya masa berlaku KKPR tuh. Apabila KKPR-nya tuh untuk perolehan, ya perolehan tuh, kalau dulu tuh izin lokasi, Mas Jordi. IMB. Enggak, beda. Oh, beda. Izin lokasi. Izin lokasi tuh izin untuk mendapatkan tanah gitu kan. Oh sih. Kita kasih waktu 3 tahun. 3 tahun. Tapi dapat diperpanjang apabila misalnya dia izin lokasi, izin memperoleh tanah ya, salah satunya itu untuk melakukan kegiatan usaha. Dia misalnya rencananya membebaskan 10 hektar. Tapi baru 5 hektar yang dia peroleh, itu bisa kita perpanjang 2 tahun lagi gitu kan, seperti itu. Tapi kalau di bawah 30% itu tidak bisa kita perpanjang karena di bawah standar kemampuan dia untuk membebaskan. Jadi udah dikasih 3 tahun baru 30%, baru misalnya di bawah 30%. Padahal dia kalau kita kasih 2 tahun lagi dia bisa atau tidak gitu kan. Iya, sih. Jadi minimal cut-off-nya itu di 30%, baru kita bisa perpanjang. Tapi apabila sudah punya tanah gitu ya, misalnya Mas Jordi bikin pabrik tapi sudah punya HGB gitu kan, itu kita berikan sepanjang HGB-nya itu hidup. Jadi misalnya 30, jadi misalnya HGB-nya 50-30 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ya kita berikan 20 tahun. I see. Supaya jadi ada 2, tanahnya sudah punya tanah, atau dia akan sekalian membebaskan tanah gitu, seperti itu. Jadi ada perolehan, ada pemanfaatan KKPR itu. Kayak gitu. Nah, ini yang saya suka nih, the money. Berapa biayanya nih? Biayanya itu ada di namanya penerimaan negara bukan pajak, ya. Jadi ada 2 biaya yang untuk KKPR berusaha, non berusaha dan yang program strategis itu PNBP untuk namanya pertimbangan teknis pertanahan. Jadi kita cek ke lapangan penguasaannya dan lain-lain. Kalau dia ngaku misalnya udah sertifikat, benar kan, kita cek sertifikatnya. Kemudian di lapangan lokasinya di mana, sesuai gak dengan tanah, kontur tanah aja, jangan sampai miring gitu kan. Kalau miring ya nanti kita kasih izin gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biaya lagi untuk KKPR itunya sendiri gitu ya. Saya hitungannya nanti di sentuh tanahku ada untuk biaya, berapa biaya KKPR, berapa biaya untuk pertimbangan teknis. Itu nanti tergantung luas. Kalau pertimbangan teknis tergantung luas, apakah lokasinya di pertanian atau non pertanian, nanti ada berapa gradasinya gitu. Berarti buat tadi kan dari tadi kita ngobrolin soal OSS, berarti ini KKPR ini semua udah 100% digital dong? Untuk yang berusaha itu semuanya pendaftaran dan produknya udah digital. Apalagi untuk yang sudah RDTR, Mas Jordi. Yang udah RDTR itu fully digital itu. Yang udah RDTR. Jadi hampir 400-500 permohonan, kemudian ada lagi yang otomatis itu sekitar pokoknya lebih 1 juta
layanan udah dikeluarkan oleh OSS itu semuanya digital itu. Ya. Nah ada yang 40 ribuan ya. Itu daftarnya elektronik lewat website daftarnya gitu ya. Produknya juga di-download, tapi proses di belakangnya tuh sebagian masih penilaian manual gitu ya. I see. Tapi udah beberapa datanya udah digital. Nah, itu yang akan kita rubah juga. Kita akan rubah juga gitu. Oke. Yang non berusaha sama program strategis itu ya penilaiannya masih ini belum otomatis seperti di OSS gitu. Tapi semua informasi ini ada lah ya di ada di Bumi ATR di Jistaru, JAS Tata Ruang. Itu ada tuh, udah bisa dilihat. Jadi mulai dari provinsi, kabupaten, ruang daerah ini ruangnya bisa dimanfaatkan apa saja ada tuh. Bisa dilihat. Pasti siapa aja nih orang-orang yang wajib ngurus KKPR? Semua orang yang akan melakukan berusaha. Kemudian juga yang non berusaha. Tadi yang non berusaha itu seperti membuat untuk pendidikan untuk rumah gitu kan, semuanya harus semua orang kalau di ketentuan kita itu. Jadi apabila ingin memanfaatkan ruang itu harus mendapatkan izin. Tapi nanti izinnya berbeda-beda tuh Pak. Apabila misalnya usaha mikro istilahnya tuh. Itu tidak perlu ribet-ribet ngurus yang kayak tadi. Klik aja keluar gitu kan. Jadi yang nilainya misalnya mungkin yang nilainya di bawah 1 miliar ada pernyataan sendiri. Usaha-usaha yang kecil yang mikro-mikro itu kan nggak perlu ribet-ribet lah, dia usahanya apa sih, risikonya juga kecil gitu kan, nggak terlalu besar risikonya. Atau misalnya yang dipermudah itu, saya udah punya kawasan, menambah luas sedikit itu juga nggak perlu memohon yang rumit-rumit, langsung keluar aja gitu kan. Untuk migas itu kan khusus tuh, tidak semua tanah itu ada minyak dan gas, itu juga otomatis tuh keluarnya gitu kan, boleh otomatis. Jadi ada beberapa kegiatan yang tidak perlu mengurus izin, baik itu untuk lewat penilaian gitu, langsung bisa keluar secara otomatis. I see. Terutama saya sih inginnya untuk UMKM dan yang mikro itu Pak. Karena itu tuh kan mereka sebetulnya mereka baru mulai usaha gitu ya. Kalau yang udah perusahaan besar-besar networknya juga bagus gitu, bisa kenal ke orang-orang pemerintah baik di pemerintah daerah maupun pusat. Tapi kalau yang mikro dan menengah dan UMKM itu kan mereka baru usaha, nanya kemana gitu kan bingung. Nah ini kita permudah dengan sistem OSS itu. Makanya target pemerintah, target Pak Presiden itu memperbanyak RDTR. Jadi sampai 200 RDTR. Itu tujuannya apa? Supaya saya pikir ya mikro atau yang menengah-menengah itu bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat juga gitu loh. Agreed. Dan usahanya bisa mendapatkan izin lebih cepat. Jadi izinnya ada 3 nih sekarang. KKPR untuk apakah sesuai tidak dengan tata ruang, izin lingkungan dan PBG. Jadi hanya 3 itu sebetulnya izin itu yang dulu banyak, harus cukup 3 aja gitu. Nah ini salah satunya nanti kita KKPR kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu kita perbanyak itu RDTR-nya, mudah-mudahan berdampak ke 2 kegiatan lainnya gitu, seperti itu. Sesakti apa sih emang ini dokumen KKPR nih? Misalnya nih contoh nih, aku mau bikin apartemen gitu kan, dan lokasinya udah ada KKPR-nya, gitu kan? Udah pasti dapat tuh PBG-nya? Iya, karena itu sebagai syarat dasar saat awal. Jadi kemudahan perizinan. Dulu ada macam-macam izin tuh, ada izin lokasi, ada KRK, ada apa lagi tuh, macam-macam tuh untuk mendapatkan KKPR itu. Ini sekarang digabung jadi hanya satu aja tuh izinnya, KKPR saja gitu ya. Jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu menjadi kewenangan siapa dikeluarkannya, apakah kewenangan pusat atau kewenangan pemerintah daerah.
Nah ini ada dua yang mengeluarkan gitu kan. Lebih banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan karena memang itu bagian dari tugas dan fungsinya mereka gitu kan. Okay. Tapi ada beberapa kayak PMA itu karena risikonya berbeda, itu pusat yang mengeluarkan gitu kan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang izin-izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu pemerintah pusat yang mengeluarkan. Tapi lebih banyak izin itu dikeluarkan di daerah. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena kita akan mengontrol semua ruang yang ada. Apakah pemanfaatannya itu sesuai nggak dengan arahan-arahan dan tata ruangnya gitu. Jadi jangan sampai amburadul nih pemanfaatan ruang yang ada di kota tersebut gitu ya. Makanya kita harus akan kita kontrol semua ya, akan kita kontrol. Tapi apabila ada hal penting yang di tata ruangnya tuh tidak masuk ya, tidak sesuai, tapi mungkin ada beberapa pertimbangan ini harusnya bisa gitu ya. Itu kita gunakan forum penata ruang di daerah. Jadi itu akademisi, pemerintah daerah, kemudian ahli perencana, tokoh masyarakat itu dirapatkan, boleh nggak sih ini itu gitu loh. Seperti itu. Kalau boleh ya nanti kita diberikan rekomendasi untuk bisa dikeluarkan izin khusus di daerah tertentu itu untuk kegiatan tertentu gitu kan. Nah itu. Jadi kalau udah punya KKPR harusnya bisa langsung dapat ini PBG ya. Kalau gitu. Karena itu urutan. Kayak menenangkan lah buat beberapa orang yang pendengar mungkin ya. Ya, cuman memang ini Pak, ada kebijakan tadi sampaikan mengenai kebijakan ketahanan pangan ini yang sedang kita diskusikan ulang. Right. Ya. Kita diskusikan ulang karena ternyata ruang yang disiapkan untuk ketahanan pangan itu belum memenuhi keinginan kita untuk berswasembada pangan. Jadi ini masih kurang. Sementara di lapangannya itu ada, ya, ada land use-nya itu, existing-nya itu ada, tapi kita tidak alokasikan itu sebagai ketahanan pangan. Itu yang akan kita sesuaikan lagi, gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Kalau dulu saya diskusi dengan teman-teman yang merencanakan Singapura ya. Merencanakan ruang, jangan sentuh lah daerah-daerah pertanian karena itu bagian dari yang harus kita reserve. Itu untuk kehidupan kita juga gitu loh. Nah ini yang coba nanti kita diskusikan gitu ya. Kita akan diskusi dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi gitu ya. Baik Kadin, RE dan lain-lain kita akan diskusi ulang. Ini bagaimana ketahanan pangan ini menjadi hal yang penting, tapi juga pertumbuhan ekonomi, kesediaan infrastruktur, juga rumah ya. Itu juga penting gitu. Jadi ini kan diskusikan supaya ruang yang tersedia itu bisa dimanfaatkan untuk semua gitu. Mas Jordi. Ini agak seru ini, Mas Jordi. Seru banget ini. Agak seru ini. Sekarang memanfaatkan ruangnya itu gitu. Menurut Bapak, regulasi KKPR ini efektif nggak sih? Atau ada nggak yang bisa diimprove? Kalau diimprove ya banyak lah ya, harus diimprove. Saya misalnya satu kawasan tadi saya sampaikan pemukiman itu boleh terbatas bersyarat gitu kan. Nah itu belum kita atur sih sebetulnya yang berapa persen bersyarat, berapa persen terbatas. Boleh terbatas dan bersyarat gitu ya. Itu yang belum boleh. Nah itu jangan sampai nanti misalnya kawasan-kawasan pemukiman karena kita lupa mengontrol berapa yang bersyarat dan terbatas itu sehingga kawasan pemukiman itu berubah fungsi jadi kawasan mungkin Senopati mungkin ya jadi banyak kafe-kafe gitu kan seperti itu kan. Akhirnya jadi macet juga kan Mas Jordi kan. Makanya. Gitu. Karena memang direncanakannya buat pemukiman, buat perumahan di situ gitu kan seperti itu. Pasti ada nggak sih konsekuensi buat manusia-manusia yang bandel nih udah nggak dapat KKPR, tetap aja dibangun tuh bangunan. Ada nggak konsekuensinya? Ada. Jadi nanti bagian penertiban ya. Jadi kita tadi perencanaan, pemanfaatan, sekarang penertiban gitu ya. Jadi trilogi terakhir nih. Jadi apa yang Pak Mas Jordi sampaikan itu bagian dari penertiban.
penertiban ruang namanya, gitu ya, penertiban ruang. Jadi apabila ada seseorang membangun atau berusaha tanpa ada izin atau tanpa KKPR, itu bukan hanya merugikan buat dia, tapi lingkungan sekitar juga akan dirugikan gitu loh. Jadi pasti akan berdampak terhadap lingkungan tuh kalau yang tidak boleh tapi memaksakan gitu kan. Diapain tuh mereka tuh? Ya nanti ada ininya, ada apa, administrasi atau denda administrasi atau denda pidana juga bisa gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi ada di aturannya, aturan tata ruang itu mengatur sampai seperti itu. Terus bangunannya sendirian tadi? Ya pasti harus segel, kan ada disegel, ada dirobohkan, ada diwajibkan bikin izin gitu-gitu loh. Nanti kita akan lihat, nanti tim yang ke lapangan akan melihat, tim penertiban ke lapangan melihat ini salahnya apa gitu kan, nanti akan dimonitor. Oh ini salahnya satu, misalnya meskipun dia punya izin tetapi tidak sesuai dengan perizinannya, melebihi perizinannya, ini apa harus dirubah atau harus bayar denda gitu kan, atau harus dibongkar gitu-gitu loh. Kalau tidak ada perizinannya ya, kalau dia ini ya di bawah, harus melanggar misalnya di pinggir sempadan gitu kan, dia membangun gitu kan, ya harus dibongkar gitu kan. Nah sempadan itu sebetulnya bukan berarti tidak boleh ada bangunan gitu ya. Sempadan itu boleh ada izin tapi tidak boleh ada bangunan, kecuali bangunan-bangunan yang mengontrol lingkungan sempadan itu. Kayak misalnya untuk monitor pemerintah, untuk monitor pinggir pantai, monitor sungai, itu boleh itu ada bangunan-bangunan seperti itu. Gitu kan. Nah itu jadi dari sisi di dalam ada sesar, itu kita beritahu ini ada sesar di bawah, hati-hati. Daerah banjir juga berdasarkan statistik banjir kita sebutkan, oh daerah ini hati-hati ya banjir gitu kan. Kemudian tingginya berapa, itu disebutkan semua. Di dalam tata ruang tuh ada tuh untuk mitigasi risikonya. Dan ini bisa diakses diakses di Gistaru. Gistaru. Jadi cek nanti ada. Jadi dalam satu ruang itu, satu tadi Pak Mas Jody zona warna itu isinya banyak Mas Jody. Jadi ada misalnya zona ini boleh untuk perkebunan. Tapi diperbolehkan apalagi, dilarang apalagi. Gitu. Kemudian ada ketentuan khusus ya, ketentuan khusus. Ini daerah bencana. Ini daerah batasan penerbangan, banyak ininya, banyak komplit aturan-aturannya, komplit. Cuma kan masyarakat melihatnya warnanya aja. Iya. Kenapa kita keluarkan KKPR itu? Ini ngontrol juga warna itu di bawahnya ada apa saja gitu loh. Boleh nggak untuk kegiatan ini, boleh nggak untuk kegiatan itu gitu loh. Seperti itu Mas Jody. Pak, balik lagi nih. Tadi Bapak sempat nyebutinnya OSS ya. Nih OSS ini sistem bikinan ATR atau gimana? OSS itu adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah, ya. Dan sekarang dikelola oleh Menteri Investasi BKPM. Ya, bukan ATR. Kita support untuk tata ruang. Kita support tata ruangnya, gitu loh. Jadi tata ruangnya kita support. Kemudian KKPR-nya kita support, ya, data-data tata ruang supaya bisa muncul KKPR itu kita support. Tapi secara sistem itu dipegang oleh BKPM. Jadi in a nutshell mereka yang bikin sistemnya, ATR BPN yang masukin datanya masukin datanya. Jadi kita analisa, kita berikan datanya ini saja, apa saja yang boleh dalam ruang yang tadi disebutkan, ya, kegiatan apa saja yang boleh, untuk yang sudah OSS, kegiatan mana saja yang tidak boleh, itu ada semua. Jadi pada saat ngakses, saya mau berusaha ini, langsung di bidang tanah ini, di ruang sini, saya gambar gitu ya, atau kirim SHP-nya, filenya kita kirim, nanti itu akan muncul tuh. Gitu. Sesuai apa tidak gitu, seperti itu. Sophisticated banget. Ini bisa dipakai semua orang di Indonesia nih? Bisa. Dari mulai yang jelas lah, kalau yang di tengah kota mah pasti gampang gitu kan. Cuman kalau yang illiterate gitu, sosialisasinya gimana? Kita udah sampaikan, memang kita sosialisasi terus nih Pak ya. Jadi perizinan untuk KKPR itu bisa diakses secara online. Mana yang harus lewat belum bisa diakses secara online. Jadi harus tetap datang ke kantor kabupaten gitu ya, untuk di pelayanan satu pintu itu gitu ya. Itu kita sosialisasi ke masyarakat.
Saya juga tahun ini mungkin akan memberikan penghargaan untuk bupati-bupati atau wali kota yang banyak membuat RDTR. Oke. Karena RDTR itu buat saya ya, pemerintah daerah itu tidak bisa neko-neko lagi terhadap RDTR. Tadi Pak Sudi bilang ngeluarin izin gitu kan. Yeah. Ini tidak ada lagi tuh sentuhan manusia dengan RDTR itu yang sudah OSS. Jadi semua pure mesin. Mesin yang menjawab. Jadi orang masukkan data, keluar mesin gitu kan. Nanti saya akan berikan beberapa penghargaan ya untuk pemerintah daerah yang membuat RDTR ya cukup banyak dan udah integrasi dengan OSS gitu. Saya lihat ada beberapa tuh yang udah 10 RDTR gitu-gitu. Keren itu, juga tuh. Iya bagus tuh, nanti kita akan berikan penghargaan tuh karena itu memberikan dampak untuk percepatan investasi. Ya, kemudian investasi, kepastian investasi gitu ya. Kepada masyarakat. Sih. Pak, ini fakta atau mitos nih? KKPR itu sebagai insentif untuk menarik investor, benar nggak? Saya nyatakan benar. Fakta ya. Saya nyatakan benar. Karena saya lupa datanya, saya ini nggak dibawa. Jadi banyak kalau kita hitung, nanti datanya saya kasihkan ke Mas Jordi ya. Berapa nilai investasi yang masuk dengan adanya sistem KKPR ini. Kita catat semua sekarang. Jadi, tapi dari tahun Bapak aja kelihatannya gede nih. Lumayan Pak. Jadi ini kan mulai tahun berapa ya, 2022 gitu. Kita catat tuh 2022, 2023, 2024 dan saya harapkan nanti berapa tahun ke depan itu akan lebih tinggi lagi apabila kita perbanyak sistem OSS RDTR ini gitu. Sekarang udah ribuan triliun kok investasi itu gitu loh. Wow. Total dari berapa tahun ini. Nanti saya punya data per tahun, per total gitu di provinsi ini berapa gitu, kita ada datanya. Nanti saya kasihkan ke Pak Jordi. Nanti kita insert lah pasti salah satu omongan ini. Boleh. Itu ya datanya dari BKPM juga. Jadi semua orang yang investasi kan mencantumkan berapa dia akan berinvestasi gitu kan. Nah, itu kita catat semua. Nanti kita monitor seperti apa nih investasinya itu gitu. Pak, ini last but not least nih. Saya mau nanya what's gonna happen in the future. Menurut Bapak, mimpi Bapak 10 tahun ke depan wajah tata ruang Indonesia itu kayak gimana sih? Kalau saya sih inginnya gini Pak. Inginnya itu kalau sekarang kita punya right, restriction dan responsibility itu tata ruang itu. Saya pengen juga punya revenue dan risk. Nambah 2R nih. Nambah 2R gitu ya. Jadi saya inginnya itu tadi kalau tata ruangnya itu sudah 3 dimensi, sudah semuanya dalam dunia IT itu. Saya kalau menambah satu gedung, satu investasi daerah situ gitu. Harusnya saya bisa menghitung berapa nilai investasi di tanah tersebut. Dan berapa revenue yang diperoleh oleh pemerintah apabila itu sistem itu berjalan. Berapa pajak-pajak, berapa orang yang akan bekerja, berapa investasi ini. Dan juga resiko yang mungkin ditimbulkan oleh ada investasi di situ gitu. Jadi saya pengennya menambahkan 2R lagi gitu ya. Di samping ada batasan, ada kewajiban, tapi juga saya pengen dengan tata ruang ini berapa revenue yang boleh didapat oleh pemerintah. Dan resiko-resiko apa apabila kita memberikan izin terhadap suatu usaha di lokasi itu gitu. Kan kelihatan itu, nanti akan kelihatan kalau digital sistemnya sudah jadi lagi kita pikir-pikirkan gimana menghitungnya nih gitu. Gimana menghitungnya itu supaya bisa ke depan juga kan sekarang itu orang lebih tertarik untuk di industri semua gitu ya. Dibanding di pertanian gitu. Itu juga kita lagi pikirkan gimana nih pertanian itu juga menghasilkan revenue yang cukup buat pemerintah daerah gitu. Ya, seperti itu. Dan sustainable buat semua orang ya. Betul seperti itu Mas Jordi. Ya. Kan Pak, ini ruangnya buat generasi Mas Jordi. Exactly. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak, ini seru banget, serius seru banget. Saya nggak bisa berhenti nanya, ya kan? Maunya lanjut lebih lama, tapi udah diomelin sama tim gitu kan? Timnya kita omelin lagi. Gitu. Tapi satu yang saya mikir dari tadi,
Remet berhasil. Remet berhasil. Udah nggak grogi. Mantap. Apalagi terus ada nama saya di sini kan, jadi nggak lupa namanya. Mantap. Oke. Luar biasa Mas Jordi. Terima kasih udah datang ke podcast kita, seru banget. Sama-sama. Ya kan, Pak Suis asik banget juga. Semoga teman-teman juga bisa lebih paham lagi apa itu KKPR dan pentingnya tata ruang buat kita semua ya. Manfaatnya yang kita rasain nanti dan sekarang juga. Oke, sekali lagi Pak, terima kasih banyak sudah datang di tengah-tengah kesibukannya. Saya yakin gitu kan, udah ngebuka wawasan, memberikan informasi, ngedukasiin kita semua di sini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Dan buat teman-teman, jangan lupa follow, share, dan subscribe akun gue sekarang juga. Kalau ada topik yang mau kalian bahas, komen di bawah. Nanti gue panggil narasumber yang tepat. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah. Mas Jordi, jawab semua tentang tanah, dari hak hingga sertifikat, tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham, tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu.